Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Di video ini aku akan jelaskan dengan kalian terkait dengan aturan tes SKDCAT tahun 2021 berkaitan dengan lokasi dan juga jadwal tes pelaksanaan SKDCAT, kemudian dokumen apa saja yang harus kalian bawa nantinya, dan selanjutnya adalah pakaian tes yang harus kalian kenakan selama mengikuti pelaksanaan tes SKDCAT, dan terakhir informasi terkait dengan kartu vaksin, swab ataupun rapid test yang nanti akan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan tes SKDCAT tahun 2021 ini. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar informasi yang aku berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Informasi pertama terkait dengan jadwal ujian tes SKDCAT tahun 2021. Berdasarkan surat dari BKN dijelaskan bahwasanya untuk pelaksanaan ujian SKDCAT ini dimulai pada tanggal 2 September 2021. Kemudian dari teman-teman juga banyak yang bertanya, apakah untuk SKDCAT ini memang serentak dilaksanakan pada tanggal 2 September 2021? Jadi pada tanggal 2 September 2021 itu bukan berarti semua peserta akan tes SKD ini di tanggal 2 tersebut. Tapi tanggal 2 itu baru akan mulai dalam proses pelaksanaan tes SKDCAT. Mungkin juga ada sebagian dari instansi yang baru akan mengumumkan jadwal terkait dengan pelaksanaan SKDCAT pada tanggal 2 tersebut. Selanjutnya untuk para peserta SKDCAT ini akan dibagi tanggal ataupun hari dan juga sesi keberapa mereka tes. Mungkin ada yang tes SKDCAT-nya itu tanggal 5 September, atau mungkin ada yang 20 September, atau juga ada yang 1 Oktober pelaksanaan SKDCAT-nya. Jadi setiap peserta itu berbeda-beda hari, berbeda tanggal, juga berbeda sesi dalam pelaksanaan SKDCAT. Nah, selanjutnya terkait dengan jadwal kapan diumumkan. Biasanya untuk jadwal ini diumumkan 1-2 minggu sebelum jadwal hari kalian tes SKDCAT. Jadi jangan khawatir, kalian masih ada waktu dan juga tidak akan diumumkan panitia misalnya besok kalian tes hari ini diumumkan. Itu tidak akan terjadi atau tidak mungkin. Biasanya waktu 1 atau 2 minggu sebelum pelaksanaan SKDCAT itu dimulai, jadwalnya sudah diumumkan. Selanjutnya bagaimana cara melihat jadwal SKD CPNS tahun 2021? Jadwal SKD CPNS ini biasanya akan diumumkan di masing-masing website instansi yang kalian lamar. Contohnya seperti Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, itu nanti akan diumumkan di website cpns.kemenkumham.go.id. Nah, selanjutnya kalian buka saja menu pengumuman. Di sana nanti akan tampil menu ataupun pengumuman terkait dengan jadwal pelaksanaan tes SKD CAT. Tapi saat ini belum ada karena memang belum diumumkan. Dan informasi terbaru terkait dengan jadwal pelaksanaan SKDCAT untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham ini itu akan diumumkan awal bulan September tahun 2021. Jadi untuk saat ini memang belum ada ataupun belum tampil di website cpns.kemenkumham.go.id. Nah, kurang lebih untuk contoh format pengumuman jadwal SKDCAT seperti ini. Ini sudah ada yang keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk jadwal seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021. Nah, di sini tertera ini dari lokasinya Kanrek 3 BKN Bandung, untuk tanggalnya, terus hari, kemudian sesinya, kemudian ruang keberapa. Dan ini kuota pesertanya berapa orang, ini sudah keluar. Dan di bawahnya lagi itu sudah ada nama-namanya, nanti kalian bisa lihat di website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Nah, kalau untuk format SKDCAT ataupun jadwal SKDCAT dari instansi Kementerian Hukum dan HAM itu seperti ini. Biasanya nanti tertera nama peserta kalian, kemudian nama, kemudian tanggal berapa kalian akan melaksanakan tes SKDCAT, sesinya juga sesi keberapa, kemudian waktu kalian pelaksanaan SKDCAT dan juga nomor urut kalian. Jadi kurang lebih seperti ini untuk nantinya pelaksanaan ataupun pengumuman jadwal SKDCAT yang dikeluarkan di website cpns.kemenkumham.go.id. Sebelum itu aku mau rekomendasikan ke kalian bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan juga jika kalian mencari buku CPNS dengan kisi-kisi dan pembahasan terbaru, silakan kalian DM ke IG aku Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya terkait dengan pembagian jadwal SKD CPNS ini ada yang sesinya dibagi menjadi 3 sesi, ada yang 4 sesi, ada juga yang 2 sesi dalam satu harinya. Contoh untuk lokasi SKD CAT atau pelaksanaan SKD CAT yang dibagi 3 sesi, itu ada di BKN Pusat, kemudian kantor regional Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, kemudian Jakarta, Medan, Palembang, Jambi, Denpasar, dan Pekanbaru.
Nah, 12 UPT ini akan menyelenggarakan tes SKDCAT dibagi menjadi 3 sesi dalam satu harinya. Ada sesi pagi dari jam 8 sampai jam 10, kemudian dari sesi 2 dari jam 11 sampai jam 1, kemudian untuk sesi ketiga dari jam 1 siang sampai jam 15.40 atau jam 4 sore. Selanjutnya ada 24 UPT dalam melaksanakan SKDCAT dalam satu harinya yang dibagi menjadi 4 sesi nantinya. Dan terakhir, jika kalian nanti mendapatkan jadwal SKDCAT pada hari Jumat, itu hanya dilaksanakan dalam 2 sesi. Kalian bisa nantinya dapat sesi pagi antara jam 8 sampai jam 9, kemudian untuk sesi siangnya itu dari jam 1 sampai jam 4 sore. Selanjutnya terkait dengan prosedur pelaksanaan SKDCAT tahun 2021, yang pertama peserta datang dengan menggunakan masker. Kedua, pengantar menurunkan peserta di drop area, artinya untuk panitia tidak menyediakan tempat kalian parkir. Jadi sebaiknya saat kalian tes SKDCAT kalian diantar saja untuk ke lokasi pelaksanaan ujian nanti. Ketiga, saat kalian datang kalian akan dicek ataupun pengecekan suhu badan. Dan keempat, pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta. Kelima, pemberian PIN registrasi kepada peserta. Dan keenam, peserta menitipkan barang. Nah, biasanya kalau kalian membawa barang nanti untuk barang-barang kalian seperti handphone misalnya atau tas kalian, jika kalian membawa tas itu akan dititipkan. Dan ketujuh, pemeriksaan badan melalui metal detektor. Karena biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya itu ada kecurangan karena dari peserta ada yang ketahuan memakai handset ataupun alat bantu pendengaran dalam pelaksanaan SKDCAT. Dan ini jika kalian kedapatan, kalian akan langsung didiskualifikasi. Dan ke-8, peserta menunggu di ruang steril. Ke-9, peserta mengerjakan ujian. Dan ke-10, selesai ujian. Nah, bagaimana seandainya jika saat pengecekan suhu badan kalian melebihi batas yang telah ditentukan, biasanya 37 derajat Celcius ke atas? Apakah kalian masih diperbolehkan untuk melaksanakan tes SKDCAT? Nah, jika peserta terindikasi reaktif, suhunya di atas 37 derajat 3 Celcius dan pesertanya positif, peserta dengan suhu 37 derajat Celcius ke atas tes di ruangan khusus, artinya masih boleh kalian mengikuti pelaksanaan tes SKDCAT. Kemudian untuk peserta yang terkonfirmasi reaktif juga ditempatkan di tempat khusus juga. Dan terakhir, jika kalian terkonfirmasi COVID-19, kalian juga masih diperbolehkan melaksanakan tes SKDCAT, biasanya akan ditempatkan di tempat khusus yang telah disediakan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pelaksanaan tes SKDCAT, jadi tetap menerapkan jarak antar peserta sesuai dengan protokol COVID-19. Dan juga untuk peserta berkebutuhan khusus difasilitasi oleh tim CAT BKN. Adapun terkait dokumen wajib yang harus kalian bawa saat pelaksanaan tes SKDCAT nantinya, yang pertama adalah KTP. Jika kalian belum memiliki KTP, kalian bisa menggantinya dengan surat keterangan telah melaksanakan perekaman ektp. Atau juga jika kalian mendaftar dengan surat domisili, kalian juga wajib membawa surat keterangan domisili. Kedua adalah kartu peserta. Nah, kartu peserta ini adalah kartu yang kalian print atau kalian cetak di laman akun kalian masing-masing. Dan juga ada deklarasi sehat ataupun kartu deklarasi sehat yang harus kalian bawa juga. Jika kalian belum mengisinya, silakan diisi. Untuk kartu deklarasi sehat ini terakhir ataupun maksimal batas pengisian adalah H-1 sebelum pelaksanaan SKDCAT. Selanjutnya adalah hasil swab ataupun hasil rapid test yang kalian laksanakan. Dan terakhir yang harus kalian bawa adalah kartu vaksin. Nah, untuk kartu vaksin ini diwajibkan untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan juga Pulau Madura. Karena peserta yang mengikuti tes SKDCAT di 3 pulau ini diwajibkan harus sudah melaksanakan vaksin minimal dosis 1. Selanjutnya terkait dengan ketentuan pakaian peserta CASN atau peserta SKD-CPNS ini, untuk laki-laki ataupun perempuan wajib mengenakan kemeja berwarna putih lengan panjang. Kemudian untuk celana, ini celananya kalau bisa jangan celana berbahan jin, tapi celana berbahan dasar berwarna hitam, jadi wajib warna hitam. Untuk sepatu juga sepatunya sepatu pantopel, dan kalian harus membawa masker. Sepatu ini sepatu pantopel ataupun sepatu kerja kantoran dan berwarna hitam. Jadi bukan sepatu olahraga, sepatu cat ataupun sepatu untuk kalian running ataupun sepatu santai. Dan untuk cewek itu bisa mengenakan rok ataupun celana untuk pelaksanaan SKDCAT asalkan berwarna hitam dan berbahan dasar.
Untuk jilbab, jilbab disesuaikan asalkan berwarna hitam, jadi bebas untuk jilbabnya. Tetapi jika kalian tidak mengenakan hijab, silakan kalian rapikan saja rambut kalian. Dan untuk yang laki-laki, sebaiknya untuk rambutnya kalian rapikan. Jadi kalau misalnya rambut kalian terlalu panjang, kalian potong. Tidak harus kalian botak ataupun seperti kalian ingin mengikuti tes penerimaan Polri ataupun TNI, tapi cukup kalian rapikan saja. Kemudian untuk informasi lainnya, yang pertama adalah kalian peserta SKDCAT wajib kalian harus swab ataupun rapid. Jadi boleh kalian memilih antara swab ataupun rapid test sebelum kalian melaksanakan tes SKDCAT. Nah, jika kalian memilih swab test, kalian wajib swab dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam. Misalnya jika kalian dapat jadwal pelaksanaan tes SKDCAT tanggal 20 September, artinya tanggal 18 itu kalian sudah harus wajib melaksanakan swab. Tapi jika kalian memilih rapid test, untuk rapid test ini, rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Artinya jika kalian jadwal pelaksanaan SKDCAT tanggal 20, tanggal 19 kalian sudah harus melaksanakan rapid test. Dengan hasil baik swab ataupun rapid test itu negatif ataupun non-reaktif. Kemudian khusus bagi peserta seleksi CSN atau SKDCAT di Pulau Jawa, Madura dan juga Bali, kalian wajib sudah divaksin dosis pertama. Jadi di luar 3 pulau itu tidak perlu ataupun tidak diwajibkan untuk kalian sudah melaksanakan vaksin. Tetapi jika kalian sudah melaksanakan vaksin, masih tetap kalian harus swab ataupun rapid test. Nah, selanjutnya dijelaskan juga oleh pihak BKN, jika ketersediaan vaksin pada H-3 belum mencukupi, maka pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin. Contohnya misal kalian dapat jadwal pelaksanaan SKDCAT tanggal 20 September, tetapi pada H-3 atau 17 September kalian belum bisa divaksin atau kalian untuk stok vaksinnya itu tidak tersedia atau tidak mencukupi. Nah, kalian silakan lapor kepada pansel instansi melalui laman website instansi ataupun call center bahwa kalian belum divaksin karena ketersediaan ataupun stok dari vaksin belum tercukupi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk juga terkait dengan vaksin ini. Bagaimana jika seandainya kita baru sembuh dari COVID, kan belum bisa vaksin. Nah, itu bagaimana? Apakah tetap bisa atau kita wajib harus vaksin? Karena biasanya tidak boleh dalam waktu kurun 3 bulan ke depan setelah kita sembuh dari COVID. Dijelaskan juga bahwasanya untuk ibu hamil atau menyusui, penyintas COVID atau orang yang baru sembuh dari COVID sebelum 3 bulan atau 3 bulan ke depan, kemudian komorbid yang tidak bisa divaksin, itu kalian membawa surat atau meminta surat keterangan dokter yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin karena beberapa hal atau ketiga hal tadi. Jadi kalian bisa meminta surat keterangan dari gugus tugas COVID-19 yang ada di wilayah kalian atau dari dokter, dari rumah sakit ataupun dari puskesmas menyatakan bahwa kalian tidak bisa untuk divaksin. Kemudian jika kalian terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi atau isolasi mandiri, silakan kalian melaporkan kondisi kalian kepada instansi yang kalian lamar, baik melalui call center dari masing-masing instansi ataupun kalian bisa menghubungi website resmi dari instansi yang kalian lamar. Kemudian kalian nanti akan mendapatkan atau jadwal SKDCAT kalian akan diatur ulang atau diatur kembali terkait dengan pelaksanaan jadwal SKDCAT yang kalian laksanakan nantinya. Oke, mungkin itu saja informasi untuk sementara yang dapat aku sampaikan, dan jika kalian masih ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi untuk pelaksanaan SKDCAT ini sudah cukup jelas, waktu kalian masih cukup panjang, jadi kalian masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri kalian. Belajar dengan baik, kemudian kalian persiapkan diri kalian. Semoga kalian bisa lulus untuk CPNS atau menjadi CSN tahun 2021. Jika kalian membutuhkan informasi tambahan seperti metode belajar ataupun trik menjawab soal SKDCAT nantinya, silakan kalian tonton di YouTube aku, itu sudah ada. Dan jika kalian juga membutuhkan terkait dengan informasi CPNS, bisa kalian ke IG aku juga, IG aku Mili Umri, ataupun kalian yang ingin memesan buku CPNS bisa kalian langsung DM ke IG aku juga. Insya Allah nanti akan aku buatkan video selanjutnya terkait dengan pelaksanaan atau updatean terbaru
terkait dengan CPNS ataupun SKDCAT ini. Terima kasih. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.